Moderator boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok merah ingin mempresentasikan tentang pemimpin di era City 5.0. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rahmadifa Pradesti sebagai moderator dan anggota kelompok kami yang terdiri dari Haliza Fawas, Azmi Hani, Novianta Putri sebagai tim desain, Hafizatun Ahlina, Sarif Hustul Fatimah, Anis Khairunisa, Cesia Simanulang, Risma Febrianti, Kirana Amelia, Hilda Azahra, Nisrina Farah, Yumna Mardiah, Wilson, dan Siti Nurlayla sebagai tim presentator. Untuk tim presentator dipersilakan untuk memaparkan materi presentasinya. Bisa di next siap PPT-nya. Sebelum memasuki konteks menjadi pemimpin di era Society 5.0, mari kita bahas hal-hal dasarnya terlebih dahulu. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah Society 5.0, namun halayak umum masih banyak yang belum mengerti arti dari era Society 5.0. Jadi, apa itu Society 5.0? Society 5.0 merupakan era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Era ini diperkenalkan pertama kali oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019. Pasti banyak dari kalian bertanya, mengapa harus menjadi kompeten di era Society 5.0? Ingat teman-teman, zaman tidak mengenal waktu. Zaman tidak menunggu orang untuk mengikutinya. Jadi jika kita tidak mengikuti zaman, maka zaman yang akan meninggalkan kita. Lalu apa saja yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang cukup kompeten dalam era ini? Yang pertama itu adalah leadership. Pada era ini, setidaknya kita dituntut untuk paling tidak dapat menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Kita juga harus berani dalam mengambil keputusan dalam tantangan di era Society 5.0 dan menghasilkan keputusan yang berdampak hebat. Ya, selanjutnya, language skills. Hal ini merupakan kewajiban pada era Society 5.0. Bahasa Inggris sudah menjadi kemampuan umum yang harus dikuasai. Mengapa? Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan untuk berkomunikasi di berbagai belahan dunia. Selain itu, bahasa Inggris juga digunakan dalam sistem teknologi. Nah, selanjutnya ada IT literasi. Teknologi IT merupakan wajah di era Society 5.0. Semua literatur pengetahuan dapat ditemukan dengan menggunakan internet. Maka dari itu, kita harus memiliki pengetahuan yang lebih akurat dan tanpa batas. Selanjutnya ada writing. Kemampuan dalam menulis juga merupakan hal penting dalam era Society 5.0. Ini merupakan kemampuan menulis yang baik mendorong kita untuk menjadi lebih kreatif lagi. Lima, ada problem solving. Era Society 5.0 menghadapkan kita pada keadaan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, atau disingkat sebagai VUCA, yang tidak dapat diprediksi. Akan banyak kemungkinan yang terjadi pada era ini. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam memecahkan sebuah masalah dengan cepat dan tepat. Yang keenam ada
critical thinking. Dalam memecahkan masalah, dibutuhkan yang namanya berpikir secara kritis. Kemampuan ini adalah kemampuan di mana kita dapat menganalisa persoalan yang terjadi dan kita dapat mencari jalan keluarnya yang efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada kreatif. Pemikiran kreatif sangat dibutuhkan pada era ini. Hal ini dikarenakan semua hal pada era ini sudah berbasis teknologi. Menjadi kreatif membuat kita dapat menemukan hal-hal baru untuk menangani era ini. Nah, paparan berikut merupakan kompeten yang dibutuhkan oleh setiap dari kita. Ingat ya, kita. Jadi bukan hanya seorang pemimpin yang harus memiliki itu. Tentunya jika kita sudah memiliki kompeten seperti yang di atas, minimal sekali kita dapat memimpin diri kita sendiri untuk survive di era ini. Namun bagaimana jika kita memimpin sebuah kelompok? Jawabannya adalah kita harus mengcombine kompeten tadi dengan karakteristik ideal seorang pemimpin. Berikut karakteristik ideal seorang pemimpin. A. Cerdas. Kecerdasan itu didapat dari hasil belajar. Selain belajar pelajaran, pengalaman juga dapat disebut pembelajaran. Jika seorang pemimpin memiliki kecerdasan, ia dapat menangani segala keadaan dengan tanggap. B. Bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang ideal harus bertanggung jawab, dalam artian bahwa bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap anggotanya dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada C, yaitu jujur. Seorang pemimpin yang ideal harus jujur, sehingga akan mampu untuk terbuka pada anggotanya dalam segala kebijakan yang diambil. Seorang pemimpin yang mempunyai sifat jujur pasti akan membuat seluruh anggota percaya terhadap segala perkataan dan tindakannya, akan cepat diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasinya. Selanjutnya yang D, dapat dipercaya. Seorang pemimpin yang ideal harus dapat dipercaya, sehingga akan mampu untuk saling percaya dan tidak ada kecurigaan. Kepercayaan inilah yang memacu setiap anggota untuk lebih maju. Intinya, jangan sampai membuat suatu tindakan yang salah, sehingga akan menjadikan ketidakpercayaan. Selanjutnya adalah inisiatif. Nah, seorang pemimpin yang ideal itu harus inisiatif, sehingga akan mampu untuk memutuskan segala hal dengan benar. Selain itu juga, seorang pemimpin yang inisiatif ini harus memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang baik demi kemajuan organisasinya. Selanjutnya, konsisten dan tegas. Konsisten ini dalam artian bahwa seorang pemimpin akan mampu menjalankan setiap aturan dan kebijakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tegas yaitu bahwa seorang pemimpin tidak membebaskan anggotanya, namun juga tidak mengekang anggotanya. Yang G, adil. Seorang pemimpin yang ideal harus berbuat adil sehingga mampu untuk memperlakukan anggotanya dengan perlakuan yang sama sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Begitu juga seorang pemimpin tidak memihak pada salah satu anggota, melainkan semua anggota. Yang H, lugas. Seorang pemimpin yang ideal harus lugas sehingga akan mampu untuk menjelaskan pemikirannya secara langsung dan tidak bertele-tele. Selain itu juga, seorang pemimpin harus mempunyai kebijakan, kepedulian pada kepentingan bersama, dan didukung oleh hati nurani yang bersih, tulus, dan ikhlas. Baik, terima kasih kepada tim presentator yang sudah memaparkan materi presentasinya. Saya mewakili kelompok merah mengucapkan terima kasih dan semoga materi yang diberikan bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.